Selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera serta sukacita yang melimpah. Firman Tuhan pada pagi ini dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 dahsyat sekali. Dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, firman ini dahsyat sekali. Memang manusia ditetapkan hanya meninggal atau mati satu kali saja. Sesudah itu di balik kematian ada yang namanya kehidupan yang kekal. Entah kehidupan di dalam neraka atau kehidupan di dalam kerajaan surga. Sahabat di dalam Tuhan, ini penting sekali. Selama Tuhan memberi kesempatan kita di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyesal, karena setelah kita meninggal, maka akan dihakimi. Ini penting sekali. Kalau kita melihat kitab Injil Lukas, bagaimana seorang yang bernama Lazarus. Lazarus, seorang yang miskin, seorang pengemis, yang hanya mengemis di rumah orang kaya. Maka ini penting sekali. Alkitab mengatakan satu ketika Lazarus yang miskin ini meninggal. Tapi menarik, sebagai anugerah Tuhan, Lazarus mungkin waktu hidup dia banyak datang kepada Tuhan, dan dia mungkin menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan. Dan menarik, Lazarus yang miskin itu meninggal dan dia ada di pangkuan Bapak Abraham di Firdaus. Tapi yang luar biasanya lagi, seorang yang kaya, yang berpakaian lenan halus, yang tidak peduli kepada Lazarus, dan hidupnya benar-benar mewah karena bajunya saja dari lenan halus. Jadi Alkitab mengatakan orang kaya ini juga meninggal. Tapi menarik, hidupnya atau kematiannya mengenaskan karena dia ada di hell, di neraka. Dan orang kaya ini meminta kepada Abraham supaya Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air untuk diteteskan di dalam mulutnya. Karena penderitaan yang luar biasa, kesulitan, kehausan, dan juga kesakitan yang luar biasa. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang saat ini, bahkan juga di saat Rasul Paulus ada kepada umat di Ibrani. Dan ini luar biasa, melalui kitab Ibrani ini Paulus mengatakan bahwa manusia ditetapkan meninggal satu kali saja, kemudian akan dihakimi. Sahabat di dalam Tuhan, kiranya kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu Tuhan panggil kita, kita boleh bersama-sama dengan Abraham di Firdaus. Sebagaimana Lazarus ada di Firdaus, demikian juga kita bersama-sama. Dan juga kita semua bersama-sama berada di kerajaan surga. Ini luar biasa. Karena itu jangan sia-siakan hidupmu selama Tuhan kasih kesempatan kita hidup di dunia. Selain kita berkarya bagi Dia, selain kita juga terus memuliakan Dia, kita terus bersungguh-sungguh dekat dengan Dia. Ambil waktu untuk terus belajar firman Tuhan, dengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Kemudian kita juga mulai bertekun di dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Mulai naikkan doa-doa kita, pujian dan penyembahan bagi kemuliaan Tuhan. Ambil waktu, kesempatan melayani bersama-sama di rumah Tuhan, sehingga kita boleh mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ingat, kita harus siapkan diri kita sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk kita boleh masuk di dalam kerajaan Tuhan. Jadi pada waktu terjadi penghakiman, apa yang kita terima yaitu upah yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh menerima hal-hal yang terbaik dari Dia. Alkitab mengatakan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya sungguh-sungguh pada Yesus yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa, kita minta ampun kepadanya.
sehingga kita menjadi anak-anaknya yang hidup benar dan hidup kudus. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kami tidak tahu kehidupan kami, tapi yang kami tahu, kami harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Ia memberikan upah pada waktu terjadi penghakiman. Biarlah Tuhan, kami tidak dihakimi karena kami berbuat kesalahan dan dosa di hadapan. Tapi biar sebaliknya kami boleh menerima upah, yaitu tempat yang terbaik, surga yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.